Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua pagi hari ini? Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Sebelum ibu masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu teman-temannya ditengok kanan, kiri, depan, belakang. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum itu, Bu Guru mau tanya, siapa yang masih ingat kemarin minggu lalu kita sudah membahas materi apa saja? Iya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai aksara Jawa dan pasangan aksara Jawa. Nah, siapa yang tahu nih, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai sandangan aksara Jawa. Siapa yang tahu sandangan aksara Jawa itu apa? Sandangan aksara Jawa merupakan coretan atau simbol tambahan yang digunakan untuk memberi pelafalan vokal dan akhiran tertentu terhadap aksara Jawa. Sandangan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sandangan suara, 2. Sandangan panyigeng, 3. Sandangan wianjana. Bu Guru bahas satu persatu ya. Silakan disimak anak-anak. Yang pertama, sandangan suara. Sandangan ini digunakan untuk mengganti huruf vokal, yaitu I, U, E, dan O. Terdiri dari wulu, suku, taling, pepet, taling, dan tarung. Bisa dilihat ya, gambar yang ibu tampilkan ini adalah nama sandangan, simbol sandangan suara, dan keterangannya. Pada baris pertama terdapat sandangan suara wulu, yaitu sandangan yang memberi suara vokal I. Bentuk sandangan wulu ini berupa bulatan kecil dan diletakkan di atas aksara. Pada baris kedua terdapat sandangan suara suku, yaitu sandangan yang memberi suara vokal U. Bentuk sandangan ini menggantung dan dilekatkan pada ekor huruf. Pada baris ketiga terdapat sandangan suara taling, yaitu sandangan yang memberi suara E. Ketika dibunyikan seperti mengatakan kata kece. Bentuk sandangan taling diletakkan sebelum aksara. Pada baris keempat terdapat sandangan suara pepet, yaitu sandangan yang memberi suara E. Ketika dibunyikan seperti mengatakan kata teri. Bentuk sandangan pepet disimbolkan dengan sebuah bulatan lebih besar dari wulu dan diletakkan di atas aksara. Dan pada baris kelima terdapat sandangan suara taling tarung, yaitu sandangan yang memberi suara O. Bentuk sandangan ini berupa taling dan ditambah tarung. Tarung bentuknya seperti angka 2. Cara penulisannya, taling ditulis di depan dan tarung ditulis di belakang aksara jarakan. Ibu beri contoh penulisan sandangan wulu. Sapi, siji. Terdapat huruf aksara so, kemudian huruf aksara po, diberi sandangan wulu sebagai pengganti vokal I. Selanjutnya, huruf aksara so dan jo diberi sandangan wulu sebagai pengganti vokal I.
Faham ya? Yang kedua, sandangan panyigeng. Sandangan ini digunakan dalam penulisan aksara Jawa sebagai penanda untuk menutup konsonan di akhir suku kata. Terdiri dari layar, wignan, cecek, dan pangkon. Bisa dilihat ya, gambar yang ibu tampilkan ini adalah nama sandangan, simbol penulisan sandangan, dan letak akhiran sandangan. Pada baris pertama terdapat sandangan layar, yakni tanda baca yang menyerupai garis miring, ditulis di atas aksara carakan dan dipakai untuk memberikan tambahan huruf R di akhir suku kata. Pada baris kedua terdapat sandangan wignan, yakni tanda baca yang menyerupai angka 3 ditulis di belakang aksara carakan dan dipakai untuk memberikan tambahan huruf H di akhir suku kata. Pada baris ketiga terdapat sandangan cecek, yakni tanda baca yang menyerupai koma terlentang ditulis di atas aksara carakan dan dipakai untuk memberikan tambahan huruf NG di akhir suku kata. Dan pada baris keempat terdapat sandangan pangkon, yakni tanda baca yang menyerupai kursi ditulis di belakang aksara carakan dan dipakai untuk mematikan huruf hidup di akhir kata. Ibu beri contoh penulisan sandangan layar. Pasar buyar. Terdapat huruf aksara po, kemudian huruf aksara so, dan diberi sandangan layar untuk memberikan tambahan huruf R di akhir suku kata. Selanjutnya, huruf aksara bo diberi sandangan suku sebagai vokal U. Aksara Jawa yo diberi sandangan layar untuk memberikan tambahan huruf R di akhir suku kata. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anakku? Yang ketiga, sandangan wianjana. Sandangan ini digunakan sebagai gugus konsonan atau dua konsonan dalam aksara Jawa yang akan membentuk suatu suku kata. Terdiri dari cakra, keret, dan pengkal. Bisa dilihat ya, gambar yang ibu tampilkan ini adalah nama sandangan, wujud penulisan sandangan, dan kegunaannya. Pada baris pertama terdapat sandangan cakra, yaitu sandangan yang berfungsi memberi efek suara ro. Jadi huruf apapun yang diberi cakra akan mengandung konsonan R. Nah, sandangan cakra ini berbentuk seperti mangkuk yang menggantung pada ekor huruf. Pada baris kedua terdapat sandangan keret, yaitu sandangan yang berfungsi memberi efek suara re. Bentuk sandangan keret sama dengan cakra seperti mangkok. Bedanya terletak pada ujungnya lalu dikaitkan dan digantung. Pada baris ketiga terdapat sandangan pangkal, yaitu sandangan yang berfungsi memberi efek suara ya. Bentuk sandangan pangkal mirip dengan pangkon, hanya saja ekornya lebih panjang. Ibu beri contoh penulisan sandangan cakra. Prajurit. Huruf aksara yang dipakai yakni huruf po. Di cakra jadi pra. Huruf aksara jo diberi sandangan suku sebagai pengganti vokal U. Huruf aksara ro diberi sandangan wulu sebagai pengganti vokal I. Kemudian huruf aksara to diberi sandangan pangkon untuk mematikan huruf hidup di akhir kata. Pada intinya anak-anak, sandangan wianjana ini fleksibel untuk diberi sandangan suara dan sandangan panyigeng. Alhamdulillah sudah mengerjakan semua ya anak-anak. Nah,
Tadi kita habis belajar apa? Habis belajar sandangan aksara Jawa. Ada berapa sih sandangan aksara Jawa itu? Ada 3 apa saja? Sandangan suara, sandangan panyigeng, dan sandangan wianjana. Itu tadi ya. Semoga ilmu yang didapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.